Jangan lupa subscribe. Hai Sobat Mantap sekalian, bertemu kembali di video kali ini yang akan membahas tentang ikan dengan bentuk yang unik dan lucu dan aneh, semuanya di satu, yaitu ikan blodok. Begitu istilahnya di desa kami. Kalau dalam bahasa Indonesia, ikan ini juga disebut dengan nama ikan tembakul. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah ikan gabus laut, lunjat, atau mudskipper dalam bahasa Inggris. Karena kebiasaannya yang seolah-olah berjalan dan bahkan melompat-lompat di lumpur. Lihat, itu lautan ikan blodok. Ada sekitar ratusan ekor dapat dengan mudah ditemukan di permukaan. Bayangkan jika itu adalah ikan salmon yang berhamburan di permukaan. Pasti orang-orang di desa kami sudah saling berebut untuk menangkapnya. Tetapi lain halnya dengan ikan blodok ini. Di desa kami ada opini bahwa ikan ini menjijikkan. Sehingga segelintir orang yang berniat untuk menangkapnya, entah menangkap untuk dijadikan mainan, peliharaan, dimakan, atau bahkan ditangkap untuk dijadikan teman hidup. Loh, kasihan jomblo cuy. Langsung saja, berikut ini adalah fakta unik dan menarik seputar ikan blodok ini. Ikan blodok merupakan jenis ikan amfibi, yaitu dapat hidup di air dan juga menghabiskan hingga 90% waktunya setiap hari di luar air. Biasanya nih ketika air surut. Hingga saat ini tercatat ada lebih 30 jenis spesies berbeda dari ikan blodok yang tersebar di kawasan Afrika Timur, Asia Tenggara, dan juga Australia. Ikan blodok mempunyai sirip panggul atau sirip pelvis dan sirip dada yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan bahkan memanjat akar pohon bakau. Sirip pelvis ini juga berfungsi seperti alat menghisap dan memampukan ikan ini untuk melompat di udara hingga ketinggian 1 meter. Ikan blodok ini mempunyai ciri fisik yang khas. Salah satu yang paling menonjol adalah kedua matanya yang menonjol juga, tapi di atas kepala, seperti mata kodok. Dan uniknya, masing-masing dari matanya ini dapat bergerak secara terpisah. Sehingga ikan ini mampu melihat benda atau objek di atas dan yang ada di bawahnya secara bersamaan. Wih, keren! Tubuh ikan ini menyerupai bentuk torpedo, yaitu memanjang dan dapat tumbuh hingga sepanjang 30 cm. Biasanya, tubuh ikan ini berwarna kecoklatan dan dalam beberapa spesies, tubuhnya ditutupi dengan motif berwarna biru. Seperti avatar dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Darkim Muhammad. Nah, ini Mas Adit. Dan di sini kita kedatangan teman juga. Nah, ini Mas Gugun. Nah, sekarang kita akan mencari ikan blodok. Kalau di tempat saya ikan blodok. Nah, di sini kita akan menggunakan jaring. Itu ada jaring. Nah, di sini lokasinya, teman-teman. Nah, ini. Oke, teman-teman. Kita meluncur ke tempatnya. Ikutin terus keseruan kita. Oke?
Dadah, hampir kepleset dah. Licin. Ikan blodok merupakan ikan mangrove karena memang seringkali ditemukan di kawasan seperti rawa dan juga hutan mangrove yang airnya mulai surut. Bagi kalian yang belum tahu, ikan ini juga dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan dan mampu bertahan hidup hingga 5 tahun di alam bebas. Ikan ini mempunyai kemampuan bernafas yang luar biasa, terutama ketika berada di luar air. Sebab ikan blodok ini mampu menyerap oksigen melalui kulitnya dan lapisan selaput lendir di mulut dan kerongkongannya. Oleh karena itu, ikan blodok tidak dapat terlalu lama berada di dalam air. Jika tidak, mereka akan mati. Hal itulah yang membuat kita terkadang melihat ikan blodok sedang beristirahat di atas bebatuan atau di akar pepohonan. Yang penting berada di atas permukaan air. Karena hidup di kawasan pasang surut air, ikan blodok bisa menggali lubang di lumpur yang lunak sebagai sarang untuk perlindungan. Lubang ini sangat dalam dan bercabang-cabang. Oleh karena itu, jika kalian perhatikan, setiap beberapa saat ikan ini perlu mencelupkan diri ke air untuk membasahi tubuhnya. Insang ikan ini dapat beradaptasi dengan memperbesar ukurannya, sehingga memungkinkan untuk menyimpan gelembung udara. Dan insangnya tertutup rapat ketika keluar dari air. Plastiknya mana? Oke teman-teman, ini ikannya nih. Nah, dia sangat lucu kan ya. Nah, ini. Nah, seperti ini dia lucu. Lucuan mana dengan wajahku? Hayo. Meskipun bentuk ikan ini yang tergolong lucu dan aneh, akan tetapi ikan ini tergolong dalam kategori hewan karnivor alias pemakan daging. Karena dalam kesehariannya, ikan ini menyantap serangga, ikan-ikan kecil, cacing, dan krustasea seperti udang dan kepiting. Tadi dia mau lepas. Nah lagi. Ikan apa itu Ren namanya? Ikan blodok dari daerah sini mah nyebutnya. Doyan nggak ikan itu Ren? Hah? Doyan nggak? Tahu dah enggak sih? Cara penangkapan ikan blodok biasanya dilakukan dengan menggunakan ketapel atau menggunakan jaring. Untuk kali ini, kami menggunakan jaring, yaitu dengan memasangkan jaring di sepanjang lubang-lubang tempat pelindungan ikan blodok.
Ketika ikan itu keluar, maka mereka akan terjebak di dalam jaring ini. Angkat deh. Ikan blodok ini termasuk salah satu jenis hewan yang dapat bertahan terhadap kerusakan lingkungan sekitarnya dan tetap dapat hidup meskipun dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Ikan ini mempunyai ciri yang unik ketika sedang menjelajah daratan, yaitu seringkali menyerang dan mengusir sesama ikan blodok yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan teritorialnya. Lihat, ini contohnya. Dua ikan ini saling berebut untuk mempertahankan kawasannya. Ikan ini merupakan ikan yang aman untuk dikonsumsi alias non-toksik, tidak beracun, terutama untuk spesies Boleophthalmus pectinirostris. Dan jika kalian pandai mengolahnya, terutama membersihkan tubuhnya dari lumpur, maka dagingnya lezat. Bahkan nih di Jepang terdapat hidangan lokal yang menyajikan ikan blodok bakar. Katanya sih rasanya lebih enak daripada daging ikan belut. Ikan ini mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi, terutamanya adalah protein. Terdapat kandungan protein asam amino esensial dan asam amino non-esensial di daging ikan blodok ini. Dari daging segar ikan blodok, kadar proteinnya bisa mencapai hingga lebih dari 80%. Wow! Nilai ekonomis dari ikan ini masih belum optimal, terutama di Indonesia. Namun, di daerah seperti Karawang, desa kami, dan juga di Cilacap, ikan ini sudah diperjualbelikan loh, yaitu dengan harga sekitar Rp3.000 per kilogram. Ikan ini biasanya dimanfaatkan sebagai ikan kering dan juga ikan asap. Namun, di Tiongkok dan Jepang, selain sebagai santapan, konon katanya ikan ini juga digunakan sebagai obat tradisional, terutama sebagai peningkat tenaga daya tahan para lelaki. Hehehe, obat kuat dong. Dan juga untuk kesehatan, terutama janin ibu hamil. Setelah dibersihkan, kemudian diberi bumbu hingga meresap, ini saatnya memanaskan minyak goreng dengan bahan bakar kayu. Sereng bunyi minyaknya saat menggoreng ikan ini. Jadi tidak sabar untuk menyantap daging ikan blodok ini.
Makan ikan blodok yang masih hangat dengan nasi putih yang hangat dan juga dicocol dengan sambal yang pedas. Luar biasa lezat. Mantap. Terima kasih sudah menonton video episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam mantap!